Akhirnya bikinlah sama stand up komedian Coki dan Musli, jawabin pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya dari sana tuh berkembang tuh namanya Pemuda Tersesat. Lebih baik dikeluarin timbun, lebih baik timbun apa lebih baik dikeluarin seperti itu, Beb? Gue dengerin lu nanya vertigo. Halo, Assalamualaikum. Lagi nungguin teman gue nih mau datang, Pak Habib. Tapi nih rasanya badan gue agak kurang enak nih, pengen ngerok-ngerok begitu. Ada nggak, Vin? Ini yang gue tunggu-tunggu nih, Fresh Care Rock and Roll kayu putih. Nah, ini dia nih, favorit gua. Fresh Care punya hangat yang pas dan segar aroma kayu putih yang dikombinasikan dengan manfaat minyak angin. Jadi hangatnya lebih berasa dan lebih tahan lama. Fresh Care praktis karena bisa ngerock and roll di mana aja. Kalau tutupnya dibuka, tutup botolnya dibuka nih, ya tuh. Kita bisa ngerol, ngoles Fresh Care sampai ke belakang kepala. Tuh. Enak banget. Nah, ini kan ujungnya bulat full nih, tuh kan. Jadi ini mantap banget buat ngerok. Praktis, jadi nggak perlu lagi cari koin untuk rokan. Enak banget. Keren. Fresh Care ini terjamin kualitasnya karena telah mendapatkan penghargaan top brand dan juga telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Nih, yang ada Agnesnya. Fresh Care ini bisa untuk nge-rock and roll. Kerokan jadi lebih mudah pakai Fresh Care Rock and Roll karena bentuknya ergonomis dan juga nyaman digenggam. Tuh lihat. Dan Fresh Care ini tidak menyebabkan iritasi karena terdapat olive oil. Fresh Care ini dapat meringankan sakit kepala, pusing, masuk angin, perut kembung, mabuk perjalanan serta gejala flu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beb. Wah, udah sampai, Beb. Beb, kita ngobrol di taman aja, Beb. Oke. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Aduh, senang banget. Ayo, Beb. Kita udah tunggu dari tadi nih. Silakan, Beb. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seneng banget nih didatengin nih sama Habib nih. Alhamdulillah, seneng juga bisa main ke sini. Ini Habib lagi viral banget nih, luar biasa sekali. Saya beberapa kali nonton YouTube-nya. Saya sampai amazed gitu, kayak ternyata keren ya Habib itu menyampaikan pesan-pesannya segala macam tuh dengan gaya yang santai gitu. Jadi Yang orang tuh santai. melihatnya kayak kesannya kayak bukan lagi berdakwah kan sebetulnya itu. Iya. Tapi kayak malah jadi kayak ngobrol gitu. Iya, jadi kayak ngobrol gak lagi berdakwah. Karena emang menjauhi kesan menggurui sih. Iya. Karena guru biasanya gajinya sedikit. Makanya kesan menggurui kita Kita jauhi. hijaukan ya. Jadi harusnya, jadi ini bukan menggurui tapi diskusi. Iya. Diskusi ya. Iya, soalnya gini, kalau alasan benernya sih, pernah ada satu badui Arab masuk ke masjidnya Nabi. Kemudian dia nanya, ini nabinya yang mana nih? Saking nggak kelihatannya bedanya Nabi dengan murid-muridnya. Saking nggak kelihatannya, tempat duduknya sama, semuanya sama gitu. Terus yang kita juga kadang lupa, Nabi itu menyebut muridnya sebagai sahabat. Itu jadi dia terkesan memang tidak menggurui itu dia tadi. Emang nggak menggurui, sahabat. Dan banyak tuh momen-momen Nabi emang kesannya emang menjaga perasaan sahabatnya agar tidak terkesan digurui, apalagi dijudge ya. Misalnya ada riwayat pernah tiba-tiba sahabat buang angin. Satu. Kemudian Nabi ngajak semuanya berwudu agar gak ketahuan siapa yang buang angin. Wih, keren. Jadi memang kelihatannya tidak menuduh yang ini, tapi justru orang semua diajak berwudu. Iya, sebaik-baiknya kan orang yang selalu memperbarui wudunya. Jadi diarahkan ke sana. Nih, ini yang gue suka nih sama Habib. Habib, saya sempat lihat kan, ini Habib punya YouTube kan? Oh iya itu. Subscribernya udah banyak loh. Kalau nggak salah 613.000, almost 1 juta. Iya, Itu namanya adalah Jeda Nulis. jeda nulis. Kenapa nggak pakai nama Habib sendiri? Habib Hussein Jafar. Oke. Kenapa namanya Jeda Nulis? Yang jelas nanti kalau sudah 1 juta kita giveaway-nya giveaway berkah. Asik. Amin. Nah, namanya jeda nulis itu karena basicnya penulis. Jadi basicnya penulis selama mungkin 15 tahun jadi penulis dari kelas 2 SMA jadi penulis di koran, di majalah. Itu tentang apa? Biasanya tentang keagamaan, tapi udah dari dulu emang lebih ke yang santai-santai aja, yang relate sama anak muda dan lain sebagainya. Nah,
3 tahun yang lalu kira-kira kan koran, majalah banyak yang udah tutup ya. karena ke era Banyak baru era baru digital. digital, Iya, karena kan dulunya nggak dibaca, sekarang apalagi era digital ya. Karena tantangan menjadi penulis itu adalah pembaca. Kita butuh banyak pembaca karena memang niatnya nulis memang untuk berdakwah dari awal. Nah, karena itu kita ketika koran dulunya sih nggak begitu dibaca juga ya koran dan Iya majalah. sih, iya. Iya, karena orang Indonesia itu unik. Kalau yang orang Indonesia mayoritas Muslim. Muslim itu wahyu pertamanya Iqra, Iya. suruh baca. Tapi orang Jepang di halte baca koran, baca majalah. Orang Indonesia di perpustakaan pacaran. Iya. Betul. Jadi ini Iqra-nya kemana nih? Masa Iqra-nya berarti ke Jepang? Kadang orang Jepang lebih Islami dari kita ya. Iya. Nah itu Iya, belajar. karena membaca bergeser ke digital, kita perhatikan ternyata beberapa riset bilang yang paling dicari informasi itu di YouTube. Oke. Itu ada riset dari We Are Social 2019. Ya udah akhirnya kita bikin YouTube. Nah, namanya jeda nulis, jeda dulu menulis, nyampein apa yang ditulis dulu. Jadi lagi nulis apa, udah disampaikan. Jadi selain dinaikin ke koran majalah, ditayangin juga di YouTube. Jadi makanya jeda tuh dijeda dulu ya. Jeda. Agak dikasih ruang dulu sedikit buat. Nah, ke ternyata YouTube. karena lebih efektif di YouTube, Akhirnya akhirnya yang koran udah selesai. berhenti nulis. Iya. Jeda seterusnya deh. Iya. Tapi karena memang startingnya dari situ, orang juga udah pada aware, udah tahu, ya terus lah tuh jeda nulis. Iya. Sampai sekarang masih aktif YouTube ya? Masih aktif YouTube-nya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan no AdSense. Wow. Iya. No AdSense. Iya. Jadi ada nggak AdSense. dibuka ininya, nggak dimonetize? Nggak dibuka. Wah keren Tanpa- banget, tanpa udah 600.000 subscriber tanpa AdSense. Tanpa AdSense. Kenapa Bib? Pertama, nggak tahu caranya. Masa nggak mungkin? Enggak, pasti bukan ini nih. Enggak. Jadi Nggak mau ngambil hasil dari kerja kerasnya Habib dari AdSense. iya makanya. Enggak sih, karena pertama ya, orang tua dari dulu emang selalu bilang, kalau jadi pendakwah itu, kalaupun tidak bisa ngasih amplop ke umatnya, minimal jangan nerima amplop dari umatnya. Nah, AdSense itu kan simbol amplop ya kalau di era sekarang. Apalagi ya akhirnya ya udahlah nggak AdSense. Kemudian yang kedua, apa yang aku sampaikan Bang Andre, mungkin sebagian orang ngerasa wah ini kok gini gitu. Kok pakaiannya seperti ini, Iya, kok silakan, yang Bib. disampaikan pakai juga pendekatan komedi, bahkan pakai pendekatan musik. Nah, Kadang itu orang mungkin bikin kurang berkenan. Jangan-jangan ini emang sengaja buat cari viewers dan ujung-ujungnya cari AdSense. Nah, untuk menghindari namanya prasangka orang seperti prasangka itu. orang, jadi kita nggak pakai AdSense. Karena kan kalau prasangka kasihan dia juga yang dosa kan. Iya, Nah, betul. pendakwah itu kan tugasnya biar orang nggak berdosa. Nah, kita nggak pakai AdSense biar dia nggak dosa. Jadi orang nggak usah mikir, nanti kalau lewat YouTube kan ngarepin AdSense gitu-gitu ya. Iya. Dan sekarang makin banyak yang nggak tahu, soalnya kan YouTube Premium sekarang kan. Iya, Banyak betul. yang YouTube Premium, disangkanya YouTube Premium. Nah, makanya itu sekaligus yang ketiga. Bagi yang nggak mampu bayar YouTube Premium karena dia miskin, jadi saya pengen bikin mereka sesekali merasa kaya. Jadi walaupun nggak pakai YouTube Premium, seolah-olah YouTube-nya premium. Keren banget. sih. Minimal mereka ada beberapa waktu melupakan kemiskinannya lah. Keren banget. Asli, gue sampai speechless nih gue nih. Bib, sorry nih, ini setahu gue. Heeh. Kalau namanya Habib, bukan cuman gue sih, orang-orang banyak lah itu. Pasti bayangannya seorang Habib itu kan sudah senior, sepuh, melakukan memakai gaul Jubah. terus ada pakai sorban. Sorbannya, ya. Ya pemikiran orang mungkin Habib tuh begitu sosoknya. Iya. Tapi saya lihat antum Iya. santai banget gitu. Nah pertanyaannya adalah Habib itu sebetulnya apa? Arti Habib itu. Kenapa antum dengan pakaian anak muda gaul gini sebutannya tetap Habib dan masih muda lagi? Iya. Sebenarnya kan Habib itu atlet. Atlet. Iya, atlet apa?
Smackdown. Ya. Itu musuhnya McGregor tuh gitu. Itu Khalid gitu. Iya, Khalid ya. Habib. Panggilannya Habib Nurmagomedov. Itu ya. Emang namanya. Oh iya, Habib Nurmagomedov ya. Iya. Emang namanya. Emang namanya Habib Nurmagomedov. Nah, enggak sebenarnya Habib itu kan julukan untuk keturunan Nabi. Untuk keturunan Nabi dan plus dia berdakwah. Atau berilmu lah paling enggak. Nah, kalau yang keturunan Nabi tidak berdakwah atau tidak berilmu biasanya disebutnya sayyid. Oke. Kan banyak tuh. Misalnya Kopi Dangdut itu Habib juga penciptanya. Fahmi Sahab. Fahmi Sahab. Kemudian God Bless Ahmad Albar itu Habib juga. Oh, itu Habib juga. Itu Habib juga. Sayyid disebutnya, keturunan Nabi dia. Oh. Nah, kalau yang berdakwah biasanya dipanggilnya Habib. Jadi akhirnya karena saya kebetulan belajar ilmu agama dari SMA, nyantri, kemudian S1 di bidang akidah, S2 di bidang tafsir, dan kemudian concernnya di dakwah, ya udah. Jadi dipanggilnya Habib. Itu artinya sebutan keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Tapi yang berdakwah. Berdakwah. Dan kalau Sayyid tadi yang tidak berdakwah. yang tidak berdakwah. Dan Habib itu makna bahasanya artinya yang mencintai dan yang dicintai. Oh. Dia dicintai karena mencintai para pecintanya. Jadi hubungannya Habib dan yang bukan Habib itu saling cinta. Nah, adapun Tapi itu tidak ada tolak ukur muda atau tua. tidak ada. Anak muda pun dipanggil Habib. boleh Banyak saja. anak muda yang dipanggil Habib. Tapi mungkin yang begini ya dakwahnya kayaknya cuma saya. Antum, iya, makanya dibilangnya Habib tersesat. Emang, Oh iya, bikin yayasan ya? Oh, Iya, tapi bikin yayasan pemuda tersesat. Ah. Ini kata-katanya ngeri banget sih. Bib. ngeri banget sebenarnya. Sebenarnya yaitu yang penampilannya gini karena gini, Bang Andre. Aku kan dakwahnya ke anak muda ya. Iya. YouTube itu paling banyak anak muda. Betul. Dan anak muda itu gak suka lah digurui. Mereka gini, gue inget waktu kecil kalau ayah itu gak ngasih tahu dan gak didengar, biasanya dia akan manggil sahabat gue. Lu bilangin tuh si Husein. Lu bilangin sih, Iya. lewat sahabatnya ya. Biasanya kita akan lebih mendengar perkataan sahabat ketimbang guru dan orang tua. Setuju, benar. Oh. Nah, karena itu kemudian gue berusaha menjadi seperti sahabat mereka. Iya. Dari pakaian. Oke. Seperti mereka, selama nggak buka aurat kan nggak apa-apa ya. Bahwa memakai sorban itu sunnah, iya. Tapi gue ada tuntutan lain yang lebih penting, yaitu mendekati teman-teman kita ini yang masih maksiat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahasanya bahasa santai. Yang ketiga temanya, misalnya gue pernah bahas hidup minimalis menurut Islam. Jangan overthinking, kemudian jangan insecure tapi bersyukur, gitu-gitu temanya. Dan medianya juga media sosial, medianya anak muda. Nah, akhirnya bikinlah sama stand up komedian Coki dan Muslim, konten Ramadan 2 tahun yang lalu, jawabin pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kata Muslim, kalau pertanyaannya biasa-biasa aja, saya mending nanya ke Habib yang lain. Iya. Ke Ustadz di TV juga udah ada. Nah, jawabin pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan kita, tapi gak mungkin ditanyain di masjid. Oke. Contohnya apa? Contohnya lagi puasa, nontonin cewek-cewek seksi lagi tiktokan. Nah, itu batal nggak puasanya? Akhirnya dari sana tuh berkembang tuh, namanya Pemuda Tersesat. Dan jadi YouTube sendiri bahkan. Dan kayaknya menarik karena tanpa ada video, dibuat sehari channel itu 100.000 subscriber. Wow, keren. Nah, karena memang banyak orang. Dan itu pertanyaan kita menganggap itu lucu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu keresahan mereka. Iya, betul. Contohnya misalnya, Bib, nanti kalau di akhirat ya, pahala dan dosa kita 50-50. Itu apakah kita akan menjalani extra time di dunia dulu? Kayak main bola dong. Main bola. Ya itu. Jadi lucu-lucu begitu. Tapi kan mungkin. Karena itu di Al-Quran dibahas dalam suratul A'raf tentang itu. Dan ujung-ujungnya tetap masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena Allah cinta kepada dia. Nah, itu akhirnya jadi yayasan. Setelah kontennya diterima luas, dan mungkin orang anggap ini kok gini ya, kok pakai komedi, berdakwah. Mungkin orang gak cukup nih, gak pakai AdSense, gak cukup. Akhirnya kita bagi-bagi
duit dengan buka donasi di kitabisa.com, Celengan Pemuda Tersesat namanya, dan setelah banyak sampai sekarang tuh 600 juta lebih. Nah, ini kita bikin yayasan resmi agar jelas semua pemberiannya, agar jelas laporannya dan lain sebagainya. Nah, kita tuh bantu 3 segmen dari Pemuda Tersesat. Pertama, kita bangun rumah sehat mental di Cinere. Oke, udah berjalan tuh? Udah berjalan. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah mental atau kecanduan gadget dan lain sebagainya gratis di sana. Kemudian yang kedua untuk bantuin beasiswa buat orang yang mau belajar, khususnya belajar agama. Kita udah berangkatin ke Yaman, ke Habib Umar bin Hafid, ke beberapa tempat. Tapi nggak mampu bayar, ya udah kita bayarin. Yang ketiga itu untuk wirausaha. Sudah tidak tersesat nih, udah gak mabuk lagi. Tapi kalau gak punya usaha, bingung dia mabuk lagi lah. Nah itu makanya kita kasih usaha untuk mereka mandiri juga, gak kerja ke orang. Karena kan kalau kerja ke orang mungkin dia gak cocok atau suntuk nantinya. Udah deh wirausaha kita bayari. Keren lebih, keren banget. Nah ini nih, gue kalau ngomong soal pertanyaan-pertanyaan, Habib ini kan paling jago jawab pertanyaan-pertanyaan dengan gaya-gaya komedi dan kocak. Jadi hari ini gue udah buka tadi, sebelum kita syuting, gue udah upload di Instagram nih, Habib. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang gue kumpul-kumpulin. Kita akan tanya langsung sama Habib, biar nanti Habib jawab. Oke, nah yang pertama nih. Ini dari Adrian Bistara. Nah, Adrian Bistara. Oke. Mungkin dia pengusaha bis nih kayaknya. Oh iya, Bistara. Oke. Iya. Pak Ketua, nah mau tanya ke Habib, Bib, jika kita mau berkurban, tapi nggak punya duit, oke, terus kita gadein BPKB motor dulu nih, untuk beli hewan kurban. Setelah itu kita bayar cicilan beserta bunganya, boleh nggak, Bib? Salam strong. Iya. Niatnya sih baik nih mau korban, gadein motor, tapi nanti duitnya balikin cicil, tapi plus bunga. Gimana tuh, Bib? Jadi dia mau berkurban, nggak taunya dia jadi korban nanti. Iya, harus bayar utang plus bunga lagi. Iya. Nah, tapi niatnya bagus. Niatnya bagus kan? Karena gini kan, kurban itu kan jadi kendaraan kita di akhirat. Iya, insyaallah. Nah, jadi daripada tuh motor cuma jadi kendaraan dunia, diubah jadi kendaraan akhirat dengan berkurban. Berarti mendingan gue nyicil buat akhirat dah istilahnya. Iya. Tapi ada bunganya nih, Bib. Ada bunganya, itu yang masalah. Nah, itu yang masalah. Jadi Allah itu maha baik dan menerima segala sesuatu dari sumber yang baik saja. Jadi sama aja kayak berangkat haji pakai uang haram atau berkurban pakai uang haram. Maka kalau sumbernya gak baik, percuma. Jadi kalau dalam Islam itu 3. Sumbernya baik, kemudian tujuannya baik, dan caranya baik. Jangan sampai ada bolong salah satunya. Iya. Nah, dan kurban itu ya bagi yang mampu doang. Jadi Anda yang masih cuman punya motor, kredit, udah tidak wajib ya, tidak diharuskan ya. Iya. Karena tidak mampu. Jadi kurbannya kurbanku aja. Oh, kan iya, kaldu sapi. Kaldu sapi ya. Sapinya nggak perlu dulu, kaldunya dulu aja. Kaldunya ya. dulu. Itulah Allah maha baik ya. Iya. Tidak memaksakan. Kalau belum mampu nggak usah beli kurban dulu. Iya. Jangan memaksakan kayak contohnya gade-gadein motor segala macam. Betul. Karena nyatanya memang ada itu di Indonesia kan. Kayak kita sumbangan beli kambing. Itu kan nggak ada secara syariat, Bang. Jadi memang kalau sumbangan beli sapi, kalau beli kambing nggak bisa, kambing itu hanya satu orang. Tapi nggak apa-apa, sedekah daging ujungnya. Jadi pertama kaldunya dulu, sedekah daging dulu, insya Allah nanti karena itu bentuk syukur Allah tambah nikmat kita bisa beli kambing tahun depan. Amin. Nah seperti itu. Jadi jangan memaksakan ya, Adrian ya. Kalau memang belum cukup uangnya, udah nggak usah berkorban dulu, nggak apa-apa. Oke, next. Bib, sekalian minum, Bib. Yeah. Nah, ini minuman. Wah, ini tehnya Habib. Kalian, Bib, nih saya punya makanan, Bib. Makanan. Kebetulan ada Habib di sini. Nah, ini saya kasih buat Habib. Ini namanya kebab. Iya, kayak kebab. Kebab, Bib. Bukan. Nah, ini lucunya, Bib. Gue nonton yang dia makan makanan Korea nih. Bib, tebak ini apa? Iya, kayak kebab, bener. Tapi ini bukan kebab. Jadi kebab kalau belum digulung bukan kebab ya? Ini kan kebab nah, ini udah digulung. Nah, ini Mexican food, Bib. Nah, ini nachos nih, namanya ini nachos nih. Jadi di bawahnya tuh ada nama-namanya. Nah, ini nachos ayam. Nah, nachos ayam. Kalau Habib apa tuh? Di bawahnya tulisannya. Ini ada nih.
Talas Talas ayam. ayam. Nah, talas ayam. Ini biasanya kalau nggak rajin kita talas. Malas Beb. Malas Beb. Ini kuas dilas keju. Nah, Itu dari namanya aja. jadi ini kayaknya sistemnya dikuas nih. Iya. Karena kuas dilas keju, makanya agak hitam dikit kan. Dikuas sama dilas. Nah, kuas. Oh iya, kuas dilas. Habis dikuas dilas. Ini ada nggak namanya? Oh, ini ada nih. Ini nachos keju sama berarti. Nachos keju. Ini Sama juga nih. coba ini buntus ayam. Ah, mirip. Iya, sama nih. Talas ayam juga nih. Nah, Habib udah pernah nyobain makanan Meksikan? Meksiko nggak ada, belum. Belum. Waktu itu kita pergi ke restoran Meksiko sama Muslim. Gua ada konten makan-makan. Tapi kita datang udah bubar restorannya. Bukan ditutup, Emang udah nggak buka. Lagian antum datang pas restoran tutup, udah bubar baru datang. Enggak, maksudnya udah tutup. Udah habis restorannya. Sekarang kita cobain, Beb. Iya. Ini sebetulnya juga saya makanan Meksiko tuh kurang suka, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gara-gara temen suruh nyobain jadi ketagihan. Kalau di Arab memang kebab ini ya. Ini kebab nih di Arab. Habib suka makan makanan Arab pasti ya? Iya dong. Nasi mandi, Beb. Tiap hari makan Arab. Gimana, Beb? Enak gak? Aman kan? Aman nih. Lebih enak dari sushi yang dari Muslim kan? Iya, lebih Tapi nggak suka yang mentah-mentah ya? nggak suka. Dan nggak suka sayur. Oh, Kita itu orang Arab punya code gini. Sayurnya biar dimakan kambing, kambingnya kita makan. Kenapa nggak langsung harus lewat kambing? Jadi biar dapat dagingnya juga. Iya, nggak suka sayur. Oke deh. Ya udah nikmatin dulu, Bib. Ini Jadi- sayurnya dikit kok. Semua tiap hari makannya daging kalau orang Arab. Bang, Oke, iya. dagingnya biasanya daging kambing. Makanya orang Arab tuh kuat-kuat ya, Bib. Iya. Apanya? Semangatnya. Karena dia makannya daging terus. Oh, enak ya. Oke. Sambil makan kita lanjut. Bib. Pertanyaan kedua. Bib, ini dari Muhammad Sultoni. Bib, jembatan Shirathul Mustaqim kan dari helai rambut ya? Ya kan? Gitu ya. Apakah kalau rambutnya bergelombang, nanti orang lewat situ akan naik turun jalannya? Gimana nih, Bib? Ada aja nih bertanya. Sebenarnya sirot itu ya, orang bilang oh sirot itu lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu gak ada dasarnya sebenarnya. Sirot itu kalau dalam Al-Quran Shirathul Mustaqim itu ya jalan yang lurus Islam. Ini Shirathul Mustaqim. Dan sirot itu secara bahasa sebenarnya jalan yang luas. Nah kalau yang seperti rambut itu kata beberapa sahabat. Seperti rambut, maksudnya lembutnya, bukan teksturnya. Bukan teksturnya. Oh. Dan dari riwayat-riwayat gak ditemukan bahwa di sana akan ada juklakan, akan ada polisi tidur. Karena kan di sana gak ada polisi, udah adanya malaikat. Adanya malaikat. Iya. Dan malaikat gak kayak manusia, gak pernah tidur, kan bangun terus. Iya, Jadi aman. Jadi istilahnya nggak ada tuh rambut bergelombang ya? Nggak ada yang Nggak ada bergelombang. Ya kecuali amalnya agak kurang-kurang, pasti tersendat-sendat tuh di sana. Oh, iya. Perjalanan kita ke surga itu kan tergantung amalnya. Bener. Masa jalan Shirathul Mustaqim rambutnya dicatok dulu kan nggak mungkin. Iya, kan? catok dulu biar lurus. Biar lurus gitu. Ini ada pertanyaan dari asisten saya, Beb. Oke. Si Tono, Beb. Dia tadi nitip. Pak, katanya kalau nanti ada Habib tolong tanyain. Nih, dia udah keresahan dia udah bertahun-tahun. Katanya gini, kalau kita sholat, terus kadang-kadang pikirannya tuh suka kemana-mana gitu. Misalnya lagi sholat, tiba-tiba pikirannya ke mall. Terus misalnya pikirannya sama ceweknya gitu. Nah itu sah nggak sholatnya? Sahnya sih sah. Ininya sih benar ya? Benar. Tapi diterima sih kemungkinan enggak. Tuh dengerin Sahnya Ton. sih enggak. Karena jadinya kan enggak khusyuk. Iya. Salat yang Karena kan sholat itu kan kita istilahnya berkomunikasi dengan Allah ya. dengan Allah. Jadi harus fokusnya ya Allah gitu. Iya, apalagi sekarang trennya Jumatan bukan sendal lagi. Datang bawa motor butut, pulang bawa motor bagus.
Jadi jadi khusyuk itu tidak mengaruhi kesahannya sholat. Dia tetap sah. Cuman memang sholat tadi Bang Andre bilang kan, ini kita nih lagi ketemu dengan Allah. Karena itu sholat itu harus dijalani dengan ihsan, dengan kesadaran bahwa seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau enggak, sadarilah bahwa Allah melihat kamu. Sehingga ya harus khusyuk. Ustaz lagi Habib. Ada lagi nih Bib. Ini sahabat saya Bib. Dia mau nanya sama Habib. Saya telepon dulu. Nah ini orang kalau dia nanya tuh Bib, itu apa ya? Pertanyaannya tuh berkualitas banget. Wah, doanya luar biasa lah. Mantap. Ntar ya Bib, saya telepon. Video call aja kali ya? Iya, video call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji. Wah, lagi nongki-nongki nih kayaknya di Yo, lagi nongki-nongki nih. Sepertinya sama orang yang terhormat juga di samping Anda. Jelas, Anda sudah tahu ya? Dari suaranya kayaknya ini anak cucunya Dajjal. Lo mau nanya apa? Gue lagi sama beliau nih. Mau nanya dong sama kebetulan sama beliau Habib Jafar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya nih, kalau misalnya ada orang yang istilahnya punya pendapatan yang serinya udah nggak kehitung nih. Oh ya. Terus apakah harus ditimbun aja ataukah seenggaknya segelintir untuk ngebantu yang ada orang di sekelilingnya, kayak termasuk orang terdekat dia atau termasuk rekannya, lebih baik dikeluarin timbun, lebih baik ditimbun apa lebih baik dikeluarin seperti itu, Bib? Gue dengerin lu nanya vertigo. Gue vertigo dengerin dia nanya. Serius. Jadi vertigo gitu. Jadi intinya kalau lu punya duit nih, duitnya mending lu timbun aja atau lu bantu ke orang-orang sekitar gitu. Kalau udah kaya katanya. Kalau udah kaya. Iya. Oke. Ini seharusnya pihak yang nge-video call saya itu harus istilahnya kayak tersindir gitu loh. Oh, maksud lu gue gitu. Maksud lu gue. Jadi gimana kejelasannya kemarin Pak Haji? Saya minta istilah kejelasan dan harus ada pertanggungjawaban atas apa Pak Haji yang udah. Kenapa kemana-mana dia? Makanya. Oke, gua akan sampaikan ke Habib, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Nyanyi lagu Bulan dong. Dia doi belum tahu ya? Doi belum tahu, kalian kasih tahu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bukan itu, Bulan, lagu gue Bulan. Bukan Bulan Syawal. Oh, bukan bulan Safar. Iya. Udah salah lagi Muharram Syawal. Coba. Nih, kayak gini. Nanti Habib bisa pelajarin. Bulan, kau begitu indah, tereng. Itunya nggak usah, terenengnya nggak usah, langsung liriknya aja. Enggak, saya keinget sampai ke bawah instrumennya Pak Haji. Oh, oke. Ya udah, makasih ya Tin. Ini sekarang kita langsung aja jawab tadi Bib. Iya. Dia Ngerti nggak dia nanya apa? lumayan. Dia suaranya jelek bukan karena suaranya. Kenapa? Karena tekstur giginya tuh ada lubangnya. Jadi gempos ya. Gempos. Oke, kita akan jawab pertanyaan lo ya Bib, apa ya Dustin ya. Boleh. Dustin nggak ada niat jadi Habib juga. Gue jadi Dustin kalau jadi dari Habib. Ingin jadi tabib kali ya? Oh, jadi tabib. Oh iya, dokter. Ngobatin ya. Ngobatin. Pertama-tama dia bercermin ngobatinnya. Ngobatin diri sendiri. Oke. Ya udah Tin, thank you banget ya pertanyaannya. Nanti dijawab sama Habib. Siap. Dustin sehat-sehat ya. Siap. Kapan-kapan main dong. Boleh lah, apalagi langsung ke kediaman itu. Oke? Bukan, main kemana kek? Oke ya, thank you ya Tin. Thank you ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh ya. Aduh. Ini kocak ini orang, gue ngefans banget sama dia nih. Dustin. Gimana tuh Bib? Dia Iya. nyindir saya katanya. Iya. So tahu dia. Emang saya kalau nyumbang orang, bantu-bantu orang saya bilang-bilang kan enggak ya. Enggak. Saya juga kalau nggak nyumbang juga nggak bilang. Iya kan? Iya. Kalau nggak nyumbang juga nggak bilang kan? Nggak bilang. Gini, kadang orang nanya, Bib, sebaiknya saya nabungnya itu di bank syariah apa bank konvensional? Cakep, ini keren nih. Iya. Benar. Terus gimana tuh? Saya biasanya jawab, nabung terbaik itu di kota amal. Oke. Jadi di kota amal tuh paling enak.
Karena harta yang sejati itu kan yang ditabung di kotak amal. Kalau yang ditabung di bank, mau bank konvensional atau bank syariah lah, itu kemungkinannya dua. Pertama, kalau kita mati, dia jadi warisan. Kalau kita belikan makanan, dia hanya jadi kotoran. Jadi udah, tabungan terbaik di kotak amal. Yang itu akan kita bawa sampai ke akhirat. Iya, kata seorang pemabok. Gue kan kumpul juga sama pemabok temen. Suatu hari saat dia mabok, dia bilang, udah, duit itu disedekahin aja. Soalnya kain kafan itu gak ada sakunya. Kain kafan kan gak ada sakunya. Keren banget kata-katanya. Itu padahal pemabok. Orang mabok aja bisa Orang ngomong mabok bisa ngomong gitu. Iya. Tapi dia bisanya ngomong doang, makanya mabok dia. Tapi paling enggak hikmah pelajaran itu bisa didapat dari mana aja. Dari mana aja ya. Dari Dustin barusan lumayan kita dapat bencana. Betul. Bukan hikmah. Bib, terakhir Bib, apa sih Bib yang mau Habib sampaikan atau sebuah pesan? Kayak Habib sekarang kan lagi bikin YouTube, Pemuda Tersesat, yayasan segala macam. Sebetulnya goalsnya apa Bib? Goalsnya sebenarnya sih pengen anak muda itu menganggap agama bukan sesuatu yang jauh dari dia, bukan sesuatu yang kaku. Pengen agama menjadi keseharian dia gitu. Dan dijalani secara fun gitu, menyenangkan. Sehingga kemudian ya agama bukan hanya sebagai ritual yang adanya di masjid-masjid saja, tapi way of life, jalan hidup kita. Jadi semua kehidupan kita berdasarkan kepada nilai-nilai agama. Dan itu artinya ya nilai-nilai cinta. Jadi semuanya ya udah. Karena dan itu penting juga bagi saya, karena kalau dakwah ke orang tua dan orang tua itu jadi baik, Tuhan biasa aja. Tapi kata Nabi, kalau dakwah ke anak muda dan anak muda itu jadi baik, Tuhan tersenyum, terkagum-kagum. Karena kalau anak muda, dia punya sofwah kata Nabi, kecenderungan kepada kemaksiatan atau hal yang sia-sia. Jadi kalau dia jadi baik, surprise Tuhan. Tapi kalau orang tua kan, ya sudahlah, udah menikmati hidup, udah menjalani hidup semua ya. Jatah nakalnya udah habis gitu ya. Terus udah inget tanah. Iya. Jadi akhirnya ya biasa aja lah kalau dia jadi baik. Nah, pengen tuh anak muda terinfluence, dan tentu suatu hari gue pasti akan berjubah, bersorban kan, ketika udah tua gak mungkin gini-gini terus, dikira childish gitu. Nah, jadi selama masih muda ya kita memanfaatkan, mensyukuri kenikmatan muda ini dengan ya udah ngobrol ke anak muda. Dan karena itu ingin juga menyiapkan regenerasi gitu. Keren gitu. Regenerasi ataupun orang lain yang juga bisa menemani anak muda lah dalam kebaikan. Thank you, mantap banget Bib. Mantap. Pokoknya gue support nanti next. Habib kesini tadi nggak bawa kamera ya? Nggak bawa kamera. Next, gue mau dong jadi bintang tamu. Wah, ya nggak? Siapa tahu gue bisa berbagi pengalaman gue, ya kan? Karena memang nggak pernah di Jeda Nulis itu ngundang bintang tamu, Pak Antri. Bukan karena apa-apa, karena kan kontennya agama ya. Khawatir orang kurang berkenan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah saya kan pengen juga langsung yang minta, siap langsung. Saya pengen juga kan, karena saya senang. Kayak saya dipanggil Pak Haji. Sebenarnya kadang-kadang saya ngerasa, berat juga nih gue dipanggil Pak Haji gitu. Tapi karena itu bukannya kemauan, tapi memang udah ternyata otomatis orang manggil gitu. Dan mereka juga melihat sosok gue tuh kayak, walaupun gue udah bergelar haji, tapi gue tetap bergaya anak muda. Iya. Membaur kepada siapapun. Sehingga orang jadi kayak, sama gue tuh nggak ada jarak. Iya. Sama Habib gue nyentil atau misalnya gue masukin misalnya kayak nasihat dikit-dikit gitu kan, dengan gaya-gaya yang bercanda atau buat mereka jadi sesuatu gitu. Iya. Gitu, sama gitu. Habib juga kita kan nggak pernah nulis Habib, nggak pernah. Iya, nggak pernah. Pasti panggilan orang, dan kita pasti ngerasa nggak pantas. Tapi selama panggilan itu bikin manfaat buat orang ya udah. Apa-apa ya. Dan memang pengen belajar cara hijrah ke Bang Andre. Hijrah jadi komedian. Asik. Kan kita pengen dakwah nih pakai sentuhan komedi. Keren. Pengen udah dapet. Tadi aja aku beberapa kali kata-kata Habib tuh bikin aku ketawa loh. Habib, ada kenang-kenangan buat Habib. Oke. Kebetulan ini saya ada usaha kecil-kecilan Habib. Nah, ini baju muslim tapi gayanya anak muda, makanya cocok banget buat Habib. Nah, pas banget. Kabain. Ini nama brandnya Kabain. Jadi baju koko, tapi di desainnya bisa dibuat pakai hari-hari. Oke. Pakai agak. Nah.
Itu ada. Terima kasih kamu sudah melakukan pembelian. Saya gak beli. Wih, ada dakwahnya loh. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Nah, yang tadi dibahas nih. Dan tidaklah pemberian maaf itu kecuali ditambah kemuliaan oleh Allah. Dan tidaklah seseorang tawaduk karena Allah kecuali dia akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wah, keren. Itu Beb. Ya, inilah saya bisanya. Sebenarnya yang paling menguntungkan tuh bukan jualannya, utamanya dakwahnya. Keren. Mudah-mudahan muat sama Habib dan mudah-mudahan bisa dipakai berkenan buat Coba Habib kita juga. lihat. Ini Nah, ada sejadahnya mantap. juga, Bib. Ada masker juga. Ada masker, mantap. Nah, Tentu dipakai dong. kan Habib kayaknya warnanya senang warna hitam ya. Hitam, kabain. Kabain tuh apa ya istilahnya? Ka'bah di dalam hati kita. Oh, Gitu. Ka'bah di dalam hati. Nah, benar nih. Kebetulan memang aku punya ini juga, punya buku yang namanya sama. Oh ya? Nah, sekalian aku kasih buku sama brandnya. Kabain juga judulnya. Wih, Tuhan. keren nih. Bisa pas begitu Tuhan ya? ada di hatimu. Bisa pas. Tidak di Ka'bah, di Tidak di Vatikan Vatikan. atau di tembok ratapan. Tapi Tuhan ada ya. di hati. Artinya walaupun kita ke Ka'bah bolak-balik, tapi kalau tidak menghadirkan Tuhan di hati, justru akhirnya gelar haji jadi kesombongan, Betul. jadi minimal nggak jadi apa-apa. Ini Bahkan kepalsuan, Iya. karena kadang oleh-oleh hajinya juga palsu, beli di Iya, Tanah Abang. Beli Tanah Abang ngakunya dari Mekah. Iya. Karena di Tanah Abang banyak banget. Jadi ini pas Ka'bah. Nah ini Tuhan ada di hati. Dan ada satu lagi, yang ini Aduh Bib, banyak banget nih Bib. Aduh, jadi enak nih saya nih. Ya, aduh. Kabain itu kayak nama ini aja, kayak cobain. Iya. Iya. Nah, kayak cobain. Cobain. Saya kalau ditanya kenapa cobaan itu selalu banyak, Bib? Ya, karena kalau sedikit namanya cobain. Iya kan? Iya, Cobaan pasti kalau banyak. cobaan pasti banyak. Kalau Pasti dikit banyak. cobain. Kalau dikit cobain pasti. Nah, nih. Ini hoodie pemuda tersesat. Wes keren. Saya buka ya. Nah, ini kalau saya naik motor, saya kan hobi naik motor ini. Oh iya. Boleh dong pakai ini kan? Iya Ya dong. kan? Gaya-gaya anak motor. Jadi nggak pakai GPS nanti. nggak pakai GPS Karena nggak nggak bakal akan tersesat. Nggak akan tersesat, betul. Oh keren. Pemuda tersesat ini logonya dan ini belakangnya nih. Ah keren banget. Makasih banyak Habib. Iya. Alhamdulillah saya Sama-sama, terima. Bang. Kayaknya pas banget di badan gue nih. Thank you ya Habib. Thank you, Bang. Ini juga menarik nih. Ini keren. Habib Kabain. Oke kalau gitu Habib terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Bang Andre. Semua apa yang disampaikan insya Allah manfaat dan Amin. juga apa yang direncanakan sama Habib insya Allah bisa lancar semuanya Amin. dan tersampaikan. Sukses, sehat selalu Habib. Terima kasih udah menyaksikan juga. Next kita akan bikin lagi sesuatu yang baru. Pengen ngajak Habib lagi nanti nih. Siap Saya selalu. plan dulu pokoknya. Wah, siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.